Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya bersama dengan seluruh keluarga, teman-teman dimanapun teman-teman berada. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah membantu subscribe, untuk like, share channel YouTube Bung Ropan. Karena tanpa kalian juga channel saya ini tidak akan berkembang. Dan kita tetap akan bicara menjelang pertandingan Indonesia menghadapi Cina di GBK tanggal 5 Juni pada pukul 20.45 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kali ini saya akan bicara tentang melihat opsi-opsi yang akan diambil oleh Patrick Kluivert. Kemungkinan, ya coba berandai-andai, mengira-ngira, memprediksi siapa saja 11 pemain pertama yang akan dimainkan. Memang kalau bicara dengan starting 11 itu nanti akan ditentukan mungkin sejam sebelum laga, sebelum kick off ya, pertandingan Indonesia lawan Cina. Maka kali ini saya akan coba untuk melihat, memprediksi, ya namanya prediksi kan, untuk melihat ini akan ada di mana, pemain ini akan ada di mana. Nanti besok saya juga akan memprediksi tim Cina, kemungkinan susunan pemain tim Cina. Apakah itu akan sama seperti pertandingan sebelumnya saat mereka kalah lawan Arab Saudi, atau formasi mereka melawan Australia, atau ada perubahan yang akan dilakukan oleh Branko Ivankovic untuk starting 11 mereka. Tapi kali ini tim Garuda dulu, ya. Kalau Dragons nantilah menyusul. Nah, ketika Martin Pas tidak ada dan Lino atau Marcelino Ferdinand karena akumulasi kartu, Ragnar Oratmangun itu mengalami masalah dengan virus atau sakit dia, maka kita berkurang 3 pemain yang tampil di saat starting 11 dimainkan oleh Patrick Kluivert ketika kita menang melawan Bahrain 1-0 di GBK. Karena kita tahu bersama kan, selain Martin Pas di bawah Mistar, ya kita tahu ada Dix, ada Verdonk, ada Jai Itzes, Rido, Yasin Hapner, Joe Pelupesi, dan Tom Hai. Di depan ada Ragnar, ada Lino, dan juga dengan Ole Romeni. Jadi 3-4-3 yang dilakukan oleh Patrick Kluivert. Sama saya pikir ketika akan menghadapi Cina, formasi ini tidak akan berubah. Tetap polanya 3-4-3 akan dimainkan oleh Patrick Kluivert. Namun siapa-siapa yang akan mengisi posisi dari pemain-pemain yang tidak bermain, atau apa yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert? Apakah akan ada perubahan secara radikal, atau dia ingin mempertahankan sebagian besar the winning team itu tanpa Lino, tanpa Paes dan Ragnar, ya itu pengecualian, dan sebagian besar dia akan tampil kembali ya untuk kemudian menghadapi Cina, karena kita butuh menang. Butuh 3 poin. Oke, saya coba melihat di bawah Mister sudah pasti. Saya melihat ini kemungkinan itu ada di Emil Audero. Ya, tidak terbantahkan lagi. Emil Audero akan mengisi posisi dari Martin Pas. Kemudian kalau bermain dengan 3 back, ya pasti teman-teman juga punya harapan yang sama. Apakah PK atau Patrick Kluivert akan mengubah di belakang? Kalau melawan Bahrain terakhir kan itu ada Jai, ada Rido, dan Yasin Hapner. Ada satu nama yang bisa masuk di dalam, ya, Mads Hilgers. Bukan mengganti Jai kan sebagai El Capitano. Sulit. Mungkin salah satu di antara Yasin Hapner dan Rizky Ridho. Kalau ya PK mengambil opsi itu dengan memainkan lebih awal Mads Hilgers. Tapi kalau kita bicara dengan hasil pertandingan terakhir, kita clean sheet. Ya, saya pikir 3 ini oke lah. Ya, Ridho, Hapner, dan Jai Itzes. Itu di jantung pertahanan kita. Nah, kalau kita coba bermain dengan 2 fullback di kanan kiri, Kevin Dix ya sudah kembali, sudah fit setelah dia memperkuat FC Copenhagen. Dia kan sebelumnya cedera dan dia siap untuk bermain di posisi kanan. Memang kita kehilangan Sandy Walsh, kehilangan Eliano Reinders. Eliano tidak bisa datang karena mendampingi istrinya baru melahirkan. Sandy cedera, sehingga di kanan itu opsinya terbatas. Selain Dix, tentunya masih ada Asnawi di sana yang bisa dimainkan, atau Yakob Sayuri. Tapi kita tentunya sepakat menempatkan Dix lah ya di kanan. Di kiri saya pikir yang akan diambil sudah pastilah Verdonk ya. Walaupun kita punya Dean James, punya Sain Patinama yang ada di sana, termasuk dengan ada Arhan, ada Yance. Tapi Verdonk adalah nomor 1 di sisi ini. Ya, dan 2 pemain ini pasti akan didorong lebih ke depan, bermain dengan 4 gelandang. Kalau 2 di tengah itu, Patrick Kluivert akan mempertahankan seperti formasi yang ada ketika melawan Bahrain. Joe Pelupesi dan Tom Hai. Tom Hai diberikan keleluasan untuk ya menjadi pendistribusi bola. Ya,
mengatur ritme permainan. Pelupesi akan lebih ke dalam. Sama perannya yang akan dimainkan seperti dimainkan lawan Bahrain. Dia akan memainkan peran yang sama, bermain sangat disiplin di belakang, dan dia adalah tipikal pemain perebut bola. Ya, pemainnya simple, dapat bola untuk diberikan ke depan, ke Haye atau ke siapapun. Tapi tugas dia tuh berdiri di depan Jai Isyas. Dia pemutus serangan lawan untuk bisa menghentikan setiap serangan yang dibangun oleh lawan termasuk oleh Cina. Nah, Cina punya gelandang serang yang bagus yang harus diperhatikan, Serginho. Dia akan ke depan untuk bisa mendapatkan bola pertama untuk dialirkan ke Wei Shihao atau Sang Yuning. Nah, makanya tugas dari Pelupesi itu sangat berat untuk bisa mematikan pergerakan dari Serginho. Sama ketika dia mematikan Mohamed Jassim Marhun, pemain terbaik dari Bahrain yang tidak berkutik sama sekali dan dia berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Ya, oke, itu di gelandang. Sekarang ke depan. Nah, ini posisi depan ini yang masih sulit kalau bermain dengan 3 depan. Karena Lino dan Ragnar tidak ada kan. Praktis hanya Ole Romeni yang ada. Lalu siapa 2 ini? Ya, yang tersisa saya pikir di kiri itu bisa saja akan mendorong, misalnya ada opsi dengan Dan James akan ke depan, bisa saja. Tetapi kita punya Vano Lillipali. Dan saya lebih senang dengan Vano. Ya, untuk bisa ada di sana. Dia pemberi asis yang bagus, juga bisa mencetak gol dengan baik, dan dia sudah buktikan di Borneo dalam 2 musim terakhir. Ya, dan kemudian ketika Vano ada di kiri, ya, dan kemudian di kanan, pilihan itu memang terbatas juga. Ada Yakob Sayuri, ada Egy sebenarnya untuk bisa bermain di sana. Atau apakah akan dengan Rafael Struijk? Itu kan opsi-opsi yang bisa diambil oleh Patrick Kluivert. Tapi saya kalau ditanya akan lebih memilih Yakob bermain di sisi itu. Karena dia punya kecepatan, dia bisa melakukan manuver yang sangat jauh, bisa ke dalam pertahanan lawan, dan dia akan bisa memberikan crossing-crossing ke Ole Romeni untuk terjadi gol. Dan itu adalah keistimewaan dari seorang Yakob Sayuri. Yakob tampil bagus bersama dengan Malut United. Ya, dia bisa memberi asis yang oke, bisa mencetak gol juga. Jadi 3 yang ada di depan semua bisa mencetak gol. Vano, apalagi Ole Romeni yang memang tugas dia menggedor gawang lawan bersama dengan Yakob. Egy sebenarnya oke juga, dia lagi bagus ketika di Dewa United. Nah, tergantung dari PK untuk melihat ini. Apakah Egy akan lebih dulu? Ya, kita tunggu. Tapi kalau bicara kecepatan, masih Yakob yang punya kecepatan dibandingkan dengan Egy. Demikian juga dengan Rafael. Rafael kan tipikal ya pemain yang bermain di lebih keluar, lebih ke flank. Bisa saja Rafael, ya walaupun dia tidak punya kecepatan seperti Yakob, tapi mungkin ya opsi itu akan ada. Tapi sekali lagi kalau bicara dengan 3, saya cenderung lebih ke Yakob. Vano di kiri, Yakob di kanan, dan Ole di depan. Ole memang bukan pemain nomor 9. Dia lebih ke nomor 10. Tapi untuk saat ini, Ole yang paling bagus yang ada di garis depan. Dengan naluri mencetak gol yang sangat tinggi. Dan dia sudah melakukan itu dengan back to back. Lawan Australia dan lawan Bahrain 2 kali. Dia bisa menjebol gawang lawan. Jadi saya pikir ini kesempatan buat Ole. Bukan tidak mungkin Ole akan mencetak gol lagi ke gawang Cina. Itu sangat terbuka. Apalagi dia dimanjakan dengan umpan-umpan dari Vano atau Yakob. Kita masih punya satu striker. Misalnya Ramadan Sananta. Bisa aja. Itu asli nomor 9. Tapi mungkin Ramadan tidak akan main di starting 11 untuk awal. Ya kalau sebagai super sub oke lah. Ya, tapi Ole akan mendapat tempat. Satu hal lagi mungkin Beckham Putra yang diambil mengisi posisi dari ketika tidak hadir cedera Septian Bagaskara. Beckham sukses bagus ya, 6 gol, ada 3 assist bersama dengan Persib Bandung, dan mungkin saja Beckham bisa ada di sana. Tapi kalau di starting 11 pertama saya belum yakin. Ya, mungkin bisa masuk sebagai super sub juga. Oke. Jadi itu teman-teman yang bisa saya katakan dengan kemungkinan starting 11 kita yang akan bermain versi saya. Ya, ini versi saya karena tentunya berbeda dengan versi dari Patrick Kluivert. Dia sebagai pelatih dia lebih tahu, dia yang bertanggung jawab dengan tim, dan bukan tidak mungkin akan ada 1-2 perubahan ya untuk ada di depan, terutama mengisi posisi dari Ragnar dan Lino di depan. Kalau penjaga gawang kan sudah pasti dengan Emil ya, tapi 2 di flank ini yang kita belum tahu. Saya akan mengatakan Vano dan Yakob bisa saja berubah. Bisa aja pemain-pemain lain tuh Rafael misalnya masuk dengan Egy. Ya semua berbalik kepada pelatih. Nah, kita tunggu sama-sama. Teman-teman, yang pasti buat kita adalah fokus dan harga mati menang. Ya, tidak perlu bermain dengan cantik. Tidak perlu bermain untuk apa bermain misalnya cantik tapi kemudian kalah. Lebih bermain dengan biasa-biasa saja tapi kita memenangkan laga. Ya, sama seperti melawan Bahrain. Kita mungkin kalah dalam ball position tapi kita bisa memenangkan pertandingan.
Walaupun kita sama-sama melakukan 7 tembakan dengan Bahrain, tapi kita punya 3 on target. Bahrain di bawah 3. Jadi kita lebih oke, lebih efisien bermain. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang positif menghadapi Cina. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.